prestasi sudah, program sudah, pembiasaan sudah. Kalau menurut saya sih SD Al-Azhar 2 ini paket lengkap tadi deh. Lengkap. Kalau ditanya tadi awal tadi Bu, bedanya apa dengan sekolah lain? Bedanya ya ini sebenarnya gitu. Lengkap ya, Pak? Mulai dari programnya, Betul. prestasinya, sarananya. Guru-gurunya kita. Di SD Al-Azhar 2 ini juga memang lingkungannya tuh mendukung berkembang. Itu ada kelas tahfiz itu. Nah, itulah yang membedakan kita kenapa kita sekolah umum tapi bisa bernuansa Islam. Ada kelas tahfiznya ya. Artinya semi pesantren lah, Betul. tapi tidak meninggalkan ilmu-ilmu umumnya, Pendidikan ya, Bu. umumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat podcast Yayasan Al-Azhar Lampung di rumah, siswa-siswi yang bernaung di Yayasan Al-Azhar Lampung maupun para penonton yang menonton dari rumah. Di sini ada saya, Miss Tania dari SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Jadi, podcast Yayasan Al-Azhar Lampung hari ini akan dipandu oleh saya sebagai host dan saya akan bersama para tim, yaitu Bapak Ibu guru yang luar biasa yang ada di balik dari SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Oke, beri tepuk tangan kepada Bapak Ibu yang hadir di belakang kita. Oke, hari ini podcastnya akan dipandu bersama tim kami dari SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri sebagai host atau pembawa acara. Jadi, nama saya adalah Tania Mega Putri. Saya adalah guru bahasa Inggris di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Jadi, biasanya saya dipanggil Miss Tania. Oke, salam kenal para sobat podcast Yayasan Al-Azhar Lampung di rumah. Sekarang saya bersama Bapak Ibu guru yang luar biasa, yang hebat, yang menginspirasi yang ada di balik dari SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Ini dia sosok-sosok hebat yang ada di balik dari SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Boleh dadah-dadah Bapak Ibu, senyum. Oke, Masya Allah. Pada siang hari ini yang lumayan panas tapi masih pada seger sih saya ngeliatnya. Alhamdulillah. Ini seperti sirup marjan di kala bulan puasa sih. Masya Allah. Seger banget Bentar gitu lagi ya. Ramadan ya? Betul, karena menyambut Ramadan ya Pak. Oke, pertama-tama tadi kan saya sudah memperkenalkan diri saya ini. Jadi selanjutnya saya minta Bapak Ibu guru yang hebat ini untuk memperkenalkan diri satu persatu kali ya Pak Bu. Pertama-tama saya mau mulai dari Ibu yang cantik ini, yang paling cantik di antara kita ya Pak ya. Iya, benar. Karena semuanya ini laki-laki kan, jadi Ibu yang paling cantik. Oke, saya persilahkan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast, perkenalkan nama saya Ibu Widiarti yang alhamdulillah dipercaya untuk memimpin di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Oke. Jadi Ibu Widiarti ini adalah kepala sekolah di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung ya, Bu? Iya, betul. Oke, salam kenal sobat podcast semua. Selanjutnya ada Bapak yang berwibawa banget sih ini yang ada di tengah-tengah kita ini. insyaallah. Ini kayak apa ya, pakai sosok yang saya lihat sih berwibawa seperti seorang pemimpin ini. Betul nggak sih, Bu ya? Ya, betul, amin. Oke, kalau gitu kita Laki-laki persilakan. pasti jadi pemimpin. Betul, pemimpin di rumah ya Pak ya. Betul. Iya, oke. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Dian Firmansyah, Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah saya sudah mulai mengajar di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung dari tahun 2016. 2016. Ya. Jadi mungkin itu sudah sekitar berapa Pak? 8 tahun ya? Ya, 8. Ini kan 2024 jadi Ya. sudah sekitar 8 tahun. Jadi sekarang Bapak mulai mengajar tuh 2016. Sekarang Bapak ini sebagai apa nih kalau saya boleh tahu di SD Al-Azhar? Alhamdulillah untuk sejak 2021 saya diminta oleh Ibu Widi untuk membantu sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Masya Allah, jadi urusan administrasi, urusan pembelajaran, Betul. dan guru-guru ya Pak, mungkin Ya. khususnya itu berada di naungan Bapak Dian ya. Betul sekali. Pantesan saya sering sekali bertemu dengan Pak Dian Ya. ini, familiar ya. Sering keliling gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya Bapak yang ini Masya Allah juga ini, yang ceria, selalu Ceria, tersenyum.
Sepertinya humoris ya Bu, lucu ya. Oke, silakan perkenalkan diri Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Rizal Rifai SPD. Di sini saya alhamdulillah dipercaya oleh Yayasan Al Azhar Lampung memegang bidang kesiswaan. Oh, kesiswaan. Berarti ini yang berurusan dengan para siswa atau peserta didik ya Iya, Pak ya? betul. Khususnya mungkin kayak pembelajaran, akhlak ya Pak ya? Terutama bidang karakter. Bidang karakter. Karakter siswa-siswa yang kurang karakternya belum baik. Oh, iya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Pak. Iya, Tapi siap. sekarang saya mau kenalan sama Bapak yang paling ujung yang paling jauh dari saya ini. Bapak siapa ini, boleh memperkenalkan dirinya? Gak disebut silakan. dulu yang paling apa gitu. Apa ya? Paling subur biasanya, Pak. Enggak sih. Kalau menurut saya yang paling lucu ini, yang paling cute. Biasanya yang paling cute. Oh, Kalau bahasa iya. Inggrisnya cute Pak. Cute ya. Iya. Oke, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Gary Perdo, biasa dipanggil Pak Gary. Anak-anak udah banyak tahu biasanya nih ya. Banget. Karena Udah viral. paling menonjol, paling viral ya. Kalau di sekolah itu sudah pasti yang banyak kadang keliling-keliling, Iya. ngurusin masalah kebersihan, ngurusin masalah sarana prasarana, fasilitas. Oh. Terus sering juga dipanggil oleh guru, Pak, begini Pak, Oh, AC-nya komplain kurang ya Pak, begini, banyak segala komplain macamnya. ya. Jadi Ya. Pak Giri ini yang berurusan dengan sarana prasarana Iya, sekolah berarti. alhamdulillah dipercaya oleh Yayasan Al Azhar untuk menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Oke, pantesan ini cocok sih sebagai sarana prasarana. Iya, cocok. Karena tanggap ya Pak ya, kuat keliling-keliling lantai 1 sampai lantai 3. Belum kurus-kurus juga nih, Bu. Kalau itu silakan cari sendiri solusinya. Oke, kita sudah kenalan semua ya. Di sini ada Ibu Widi sebagai kepala sekolah, lalu ada Pak Dian sebagai wakil kurikulum, lalu Pak Rizal sebagai wakil kesiswaan, dan yang terakhir Pak Giri sebagai wakil sarana prasarana. Dan saya di sini sebagai guru bahasa Inggris seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sobat podcast, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya Pak Bu seputar sekolah kita khususnya, yaitu SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. Hari ini kita santai aja ya Pak Bu ya. Ini menunjukkan sisi kita di balik, biasanya kita mungkin serius ketemu anak-anak, kita tegas ya kan, lalu kita juga berwibawa. Mungkin sekarang ini kita bisa menunjukkan sisi-sisi kita yang cute kalau bahasa Inggrisnya ya. Oke. Tadi kan Pak Dian itu bilang beliau sudah 8 tahun di SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. Tadi Ibu Widi belum menyebutkan, Pak Rizal pun, Pak Gary pun belum. Jadi saya pengen tahu sih, karena saya kan sebagai yang termuda di sini ya, terlihat dari wajah saya yang imut-imut ini kan. Masya Allah. Iya. Jadi saya pengen tahu ini sebetulnya beliau-beliau ini sebagai senior saya juga ya, sebagai panutan saya lah di sekolah gitu. Boleh silakan Ibu Widi, sudah berapa lama sih Bu di SD Al Azhar ini? Saya sudah di dunia pendidikan itu dari tahun 2000, Masya sekitar Allah. 24 tahun 24 ya, tahun. menjadi guru 24 tahun. Kemudian masuk di SD sekolah Al di Azhar. SD Al Azhar 2 ini tahun 2011. 2011. Jadi sekitar sama dengan Pak Giri 13 tahun Oh, ya. Bu Widi dan Pak Giri sama ya Pak? Iya. 13 tahun. Cuman 13 beda tahun. bulan aja. Beda bulan. Tapi Jadi duluan Ibu kalau ya? anak kembar itu saya duluan yang bantu. Saya duluan keluar. Oh, Saya duluan keluar. baru Ibu Widi Baru sama Bu Widi. Oh iya. Berarti sama-sama 13 Ya, tahun ya Pak? hanya beda berapa bulan aja. sama Luar Bu. biasa, itu sudah setara umur anak kelas 6 sekarang ya Pak? Iya, betul. Betul, berarti sudah. Kalau dibilang kayak gitu saya ngerasa tua loh. Saya nggak nyebutin ya. Tapi ada yang lebih tua lagi, Bu. Oh iya, siapa yang lebih tua lagi Pak? Oh kayaknya yang belum menyebutkan ya, Pak Dian. Bukan Pak Rizal Pak ya. Rizal. Pak Rizal berapa tahun Pak di SD Al Azhar ini? Saya alhamdulillah dipercaya masuk ke Yayasan Al Azhar Lampung ini tahun 2009. 2009. Tuh, Berarti hampir sudah mau 15 tahun. 15 di Yayasan Al Azhar Lampung. tahun. Tapi kayaknya yang paling imut sih, walaupun yang paling lama tapi yang paling imut ya. Tadi Pak Giri saya bilang imut, ini Pak Rizal saya bilang imut semua. Oke. Ini sudah, beliau-beliau ini sudah senior saya ya. Berarti saya yang paling muda ya. Karena kebetulan saya baru 3 tahun lah sama tahun ini gitu Pak Bu. Jadi masih banyak belajar, masih butuh banyak bimbingan. Alhamdulillahnya di SD Al Azhar 2 ini juga memang lingkungannya tuh mendukung berkembang. Jadi kita juga mengembangkan potensi, lalu juga bisa dibantu dikembangkan gitulah. Oke. Lalu ini kan awal masuk tuh sebenarnya saya agak bingung karena SD kebetulan Yayasan Al Azhar ini kan sangat besar ya Pak Bu ya.
menaungi TK, SD, SMP, SMA, bahkan SD-nya pun itu lebih dari satu gitu loh. Awal masuk itu saya bingung, wah besar sekali ini, Masya Allah gedungnya kan. Lalu saya dengar-dengar ya itu ada 3 SD. Yang pingin, mungkin sobat di rumah itu juga penasaran sih, apa sih yang membedakan sekolah kita ini dengan sekolah lain gitu Pak Bu. Dari sarana prasarana luar biasa yang saya sebutkan tadi itu ya Pak Giri ya. Awal saya datang itu besar banget Pak. Saya ngebayangin, aduh saya naik ke lantainya itu kayaknya lelah gitu. Betul. Besar Jadi sekali. mungkin yang lebih arahnya membedakan dengan sekolah lain ya. Jadi kalau Yayasan Al-Azhar itu sudah memfasilitasi pembelajaran, sarana dan prasarananya itu memang kalau untuk kayak meblernya saja itu udah tingkat internasional, artinya Masya standar Allah. internasional gitu loh. Luar biasa. Jadi meja kursinya sudah standar internasional. Terus perlengkapan lainnya, bahkan pembelajaran pun kita memang sudah dipatenkan di kelas itu. Untuk kelas rendah menggunakan televisi. Kelas tinggi menggunakan LCD proyektor. Iya. Belum lagi ditunjang lagi dengan apa ya? Peralatan-peralatan yang bisa membuat nyaman. Benar. Seperti sound system, AC, apa ya. Nah, itu tidak luput dari perhatian juga. Intinya masih banyak fasilitas penunjang-penunjang yang bisa membantu mengembangkan dan memfasilitasi agar Peserta si didik peserta ya, Pak? didik kita lebih nyaman dalam belajar, Lebih maksimal. dan menghasilkan prestasi. Betul. Kalau menurut Bu Widi apa sih Bu yang membedakan kita dengan sekolah lain itu Bu? Kebetulan Bu Widi perempuan didampingi waka-waka yang Betul. cowok, kan itu ya yang membedakan. Membedakan. Selain itu juga yang pertama adalah kita ini sekolah umum. Sekolah umum. Sekolah swasta ya Bu? Sekolah swasta yang umum tapi bernuansa Islami. Kenapa bisa Betul. begitu? Karena kita dilihat dari pembiasaan kita sehari-hari ya Pak ya. Pembiasaan kita sehari-hari pun udah menunjukkan Islaminya. Betul. Contohnya kayak kita masuk sekolah itu udah iringan lagunya itu lagu Islami. Nuansa Islam ya, Bu? Iya betul. Ada tausiahnya. Iya. Kemudian ada sholat duha. Pembiasaan sholat duha. Betul, sholat duha ini pembiasaan yang memang luar biasa sih ya. Bu. Heeh, Bagi sehingga- anak SD ya Bu. betul. Sehingga nggak kalah pentingnya juga ini ada yang kita laksanakan yaitu kelas tahfiz. Oh kelas tahfiz, berarti menghafal betul. Al-Quran ya itu ya Bu ya? Betul, itu ada kelas tahfiz itu. Nah, itulah yang membedakan kita kenapa kita sekolah umum tapi bisa bernuansa Islam. Ada kelas tahfiznya ya. Artinya semi pesantren lah, Betul. tapi tidak meninggalkan ilmu-ilmu umumnya, Pendidikan ya, Bu. umumnya. Berarti Itu yang- kita juga menghasilkan para penghafal Al-Quran ya. Insya Allah. Karena ada kelas tahfiz itu juga ditunjang oleh tenaga yang profesional ya Pak Bu ya? Oh iya, jelas kita ditunjang oleh tenaga yang profesional. Heeh. Kalau boleh tahu ada banyak gitu ya Pak Bu untuk kelas tahfiz khususnya itu? Ada berapa sih Pak Dian kalau kelas tahfiz khusus itu? Kalau untuk kelas tahfiz khusus kita adakan itu mulai dari setelah sholat duha sampai ke jam 8. Itu untuk gurunya sendiri kita ambil langsung dari lulusan Pondok Pesantren Pondok. Temboro. Hafalan. Jadi memang betul-betul sudah hafiz Quran. penghafal Jadi Quran kita juga tidak ya, kasih Pak? sembarangan. Jadi kita memang berikan dia waktu dari jam 7 sampai jam 8 untuk anak-anak bisa setoran. Fokus di kelas tahfiz. Kita dari kemarin jumlah sekitar 22 kelas tahfiz, siswa di kelas tahfiz, alhamdulillah semuanya akan mengikuti wisuda tahfiz yang nanti insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 3 Maret. maaf 6 Oh, 6 Maret. Hari Rabu 6 Maret. Alhamdulillah dari 21 itu semuanya bertambah 1 juz dalam kurun waktu 1 tahun perjalanan Masya di kelas Allah. tahfiz. Kasih Itu tepuk tangan dulu kali ya, pencapaian Pak. yang Luar biasa. menurut saya Benar. dengan target dari 1 tahun 1 juz. Memang target di kelas tahfiz ini 1 tahun 1 juz, baik itu juz 29 ataupun ada juga yang juz 28. Masya Jadi Allah. kelas tahfiz khusus ini untuk anak-anak yang sudah selesai juz 30 mau menambah juz di atasnya Hafalannya. baik 29 Ataupun maupun juz 28. 28 seperti itu. Berarti itu kurang lebih tercapai 100% ya Pak? Hampir 100% semuanya Sempurna selesai ya. yang Berarti- benar-benar masuk setiap hari itu alhamdulillah akan ikut di wisuda untuk tanggal Berarti 6 Maret. kualitas tenaga pendidik dan peserta didik tidak Betul. diragukan lagi ya. Betul. Mereka ini juga anak-anak kita ini luar biasa ya Pak Bu, menghafal Al-Qur'annya itu sampai ada yang 28 masih di SD, bahkan ada yang masih kelas 2 ya Pak ya, Betul. 2 kelas 3 itu sudah hafal 1 juz, itu sudah luar biasa.
Lalu kalau tadi kan aku dengar sedikit tentang pembiasaan karakter dari Bu Widi ya. Kalau itu bisa dijelaskan lebih rinci nggak sih Pak Rizal sebagai Waka Bidang Kesiswaan ini, pembiasaan karakter apa aja itu Pak? Oke, baik. Jadi yang disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, jadi sekolah kita ini SD Al-Azhar ini memang sekolah umum tapi berbasis Islam. Jadi pembiasaan pun yang dilakukan di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung ini insya Allah sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti karakter anak sekarang ini, pembiasaan kita di sekolah kita ini menundukkan kepala saat bertemu lewat di depan guru ya, atau Pak? orang yang lebih tua. Sopan santunnya Iya, sopan ya, Pak. santunnya. Karena memang sekarang ini karakter anak lah yang kita utamakan. Karena sehebat apapun, sepintar apapun anak, apabila karakternya kurang dihargai oleh orang lain. Betul. Begitu. Jadi pembiasaan karakternya itu ya karakter. Pak. Terus saya juga sering kalau lagi ngajar itu ngelihat anak murid itu pinter banget Pak buangin sampah ya Pak Giri ya. Itu juga kan menjaga sarana prasarana sekolah ya, ngebuangin sampah walaupun itu bukan sampah mereka, itu mereka mau membuangnya gitu kan. Ya, jadi program pembiasaan itu bersinambungan ya, artinya antara kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, kami memang punya programnya masing-masing dan itulah yang kita terapkan ke siswanya. Artinya seperti kayak Pak Rijal tadi menundukkan kan karakter. Nah, pemungut sampah pun juga sebenarnya karakter yang baik. Dan alhamdulillah itu juga bisa sebagai bentuk penjagaan terhadap sarana prasarana. Meringankan tugas para CS kita ya Pak ya. Iya. Tapi ingat ya, berbeda ya antara kita membuang sampah pada tempatnya dengan memungut sampah. Betul. Artinya kita membiasakan siswa kita tuh untuk terbiasa untuk memungut. Jadi bukan sampah dia pun, kalau dia melihat sampah, mereka terbiasa untuk memungut sampah dan membuangkan ke tempat sampah. Betul. Beda hal kalau misalnya dia hanya membuang sampah pada tempat ya sampahnya aja, tapi dia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Iya. Jadi karakter Percuma peduli ya, Pak. juga. Oke, tadi kan udah denger jawaban luar biasa tuh. Satu, pembiasaan karakter. Kedua, kelas tahfiz khususnya itu ya Bu ya. Terus, tapi kan kita melihat di Bandar Lampung ini khususnya sudah banyak ya sekolah mungkin yang berbasis Islam dengan pembiasaan-pembiasaan yang ada pun. Tetapi yang aku lihat sih, tapi SD kita tetap eksis ya Pak Bu ya, tetap muncul ke permukaan. Maksudnya kalau saya bilang misalnya ngajar di mana, ngajar di SD Al-Azhar, pasti kan oh Al-Azhar keren gitu kan ya Pak Bu, masih eksis di kalangan orang-orang gitu. Menurut Bapak Ibu ini khususnya apa sih yang membuat kita ini tetap eksis gitulah SD kita ini gitu? Baiklah, terutama untuk SD Al-Azhar 2 ini kenapa sih kok masih tetap eksis? Karena memang kita ini bernuansa pendidikan yang harus mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Jadi perkembangan zaman itu harus kita ikuti. Bagaimana sih supaya kita eksis? Kita harus dong mengikuti perkembangan zaman, baik di dunia pendidikan ya, yang ke notabene kita memang di dunia pendidikan yang harus mengikuti perkembangan yang ada di sini. Nah, perkembangan yang ada di Indonesia saat ini apa itu? Yaitu IT. IT ya Bu ya. Sekarang kan lagi musim globalisasi banget ya Bu. Betul. Nah, kita harus ngikutin nih perkembangan IT. Makanya kita ada tim khusus ya dari guru kita memang yang ahli di bidang IT. Profesional nah, ya Bu. Profesional. Jadi beliau ini adalah tim IT kita yang dinamakan tim kreatif. Tim kreatif SD Al-Azhar 2. Bisa teknologi tapi orangnya kreatif juga dia Bu. Jadian dari mana, dari tujuan pembelajaran kita upload, kita punya IG sendiri, kita punya YouTube sosial media sendiri. ya Bu. Iya benar. Karena sekarang sosial media ini memang sangat penting ya sekarang ya Bu untuk menyebarkan berita gitu ya. Benar, sehingga pembelajaran ini akan terlihat juga di masyarakat bagaimana sih SD Al-Azhar 2 ini, sehingga mereka memandangnya oh ternyata kita ini eksis loh, kita ini mengikuti loh perkembangan zaman. Pembelajaran anak ini ternyata di dalam kelas, di luar kelas ini sangat menyenangkan. Jadi mereka ini mungkin tertarik lah ya dengan ada program-program di bidang kegiatan-kegiatan ya Bu. Betul, mungkin wali murid yang peserta didiknya sudah sekolah pun jadi percaya kepada kita ya Bu, karena bisa memantau anaknya gitu melalui sosial media yang kita punya. Betul karena orang tua ini merasa nyaman, merasa tenang. Kenapa? Karena mereka melihat aktivitas putra-putrinya ya dididik oleh kita. Makanya kita ini yayasan juga sudah memiliki moto ya, moto yang luar biasa sekali, yaitu yang mendidik peserta didik seperti mendidik anak kandungnya sendiri. Luar biasa. Inilah ya. Berarti
tidak hanya, maksudnya itu bukan anak kita tapi tetap kita anggap anak kandung kita sendiri ya Bu. Betul. Jadi kalau kita sudah mendidiknya dengan merasa anak kandungnya sendiri, berarti kita menyayanginya pun luar biasa. Tulus ya, Bu. Tulus, ikhlas dalam hal mengajar ya, memberi pelayanan, sehingga orang tua yakin, udah percaya aja deh kita sekolahin di SD Al-Azhar. Aman, 2. merasa aman ya, Bu. merasa nyaman, merasa aman, merasa percaya. Sehingga itulah ya, artinya kita masih eksis di dunia pendidikan. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Kita sudah tetap eksis nih ya Bu, tapi kan kayak Ibu bilang tadi untuk pembiasaan sudah oke, untuk sarana prasarana sudah oke. Untuk sekarang saya tuh pengen tahu tentang pembelajarannya. Pembelajaran dan program-program sekolah kali ya Pak Bu. Bisa disebutkan nggak sih Pak, kayak program-program kita yang menarik, yang berbeda dari sekolah-sekolah lain itu apa aja sih Pak? Baik, untuk di kurikulum sendiri, untuk pembelajaran sendiri, kita sudah menuntut guru untuk menyampaikan materi tentunya dilengkapi dengan alat-alat peraga. Baik itu alat peraga, menarik ya, Pak? ya betul, yang menarik. Baik itu yang alat peraga bentuknya sederhana dibuat oleh tangan sendiri, handmade, ataupun menggunakan media-media elektronik. Maka dari itu, seperti Pak Gede tadi disampaikan, kita sudah siapkan LCD proyektor di masing-masing kelas tinggi. Betul. Jadi mau gurunya nanti menggunakan laptop, menayangkan video dengan media pembelajaran yang mungkin tidak bisa kita peroleh dalam dunia nyata, harus menggunakan media, bantu media audiovisual, maka itu bisa diputar. Kemudian juga menggunakan televisi yang ada di kelas rendah. Juga ketika anak-anak diputarkan video menggunakan televisi itu sangat senang sekali, tertarik dan jadi tidak bosan ya Pak, jadi tidak pembelajarannya jadi seperti menyenangkan. itu. Selain itu juga ada kegiatan, sudah belajar teorinya, nanti kita praktek. Ketemunya misalnya outing class yang sudah dipelajari. Banyak sekali program-program outing class yang sudah kita jalankan dimulai di bulan Januari kemarin. Iya, jadi kita sudah sering jalan-jalan nih sahabat podcast. Jadi kita memang bulan-bulan ini lagi sibuk jalan-jalan gitu. Makanya tapi jalan-jalan ini bukan cuma jalan-jalan ya Pak, kita juga belajar. Jadi kan anak peserta didik itu tidak bosan kalau belajar hanya di dalam kelas, mungkin hanya di sekitaran sekolah itu mereka akan bosan. Tetapi kalau kita belajarnya keluar itu mereka sangat happy ya Pak ya. Walaupun kadangan walaupun kita hanya sekedar naik angkot itu mereka happy sekali itu Pak. Aku belum pernah Miss, aku baru ini Miss transportasi. Tapi mereka senang gitu Pak. Bahagia kan sederhana. Tapi emang akan ada kita pembelajar OT kelasnya hubungan dengan transportasi. Benar itu. Coba kalau nih Pak Rizal yang lebih tahu. Pak Rizal ya yang lebih tahu. Apa aja sih Pak? Nggak naik angkot. Udah ya. Coba Pak Rizal. Coba Pak Rizal. Kita kan kemarin udah naik angkot terus ya Pak ya. Jadi alhamdulillah kemarin untuk kegiatan outing class ini adalah salah satu kegiatan langsung melihat langsung kondisi di lapangan. Betul, praktek ya Pak? Iya praktek. Jadi anak yang tadinya hanya melulu belajar di kelas teori kita langsung melihat dan langsung bahkan kemarin kelas 1 dan 2 langsung belajar menanam. Lucu-lucu banget Iya lucu-lucu banget. Gemoy. Jadi anak itu langsung praktek menanam dan langsung diajarin untuk memanen, cara memanen hasilnya ya Pak. Mereka dengan senang hati, dengan bangganya dia bisa menanam dan memanen sayuran. Betul. Sayuran mereka apa sih Pak? Dengan orang tuanya pulang ke rumah. Sayuran apa itu Pak? Sayuran bayam. Oh bayam. Iya. Jadi mereka memang ini berkaitan dengan kegiatan pelajaran kita ya P5 itu ya Pak ya. Karena kita juga kan memang menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi prakteknya itu menanam dan memanen ya Pak ya. Betul, seperti yang tahun kemarin kita pernah ke kereta api ya Pak ya. Iya. Nah itu luar biasa anak-anak. Menyenangkan hanya ya, Bu? menyenangkan kereta api dari sini sampai kota Bumi, anak tuh udah happy-nya luar biasa. Karena apa? Mungkin mereka ada yang belum pernah sama sekali tuh naik jarang kereta. ya Bu kereta itu jarang. Tapi disitulah artinya kurikulum kita di kelas 3 terutama kan itu tentang transportasi. Ya. Nah jadi gimana sih transportasi, bentuk transportasi, kendaraan mengenal penumpang kan begitu. Oh ternyata ada kereta api. Ternyata saya belum pernah Bu naik kereta api. Bahkan yang sudah pernah naik kereta pun
api pun mereka akan berbicara saya lebih senang, Seru, happy, lebih seru karena ya, Bu. beda Teman-teman. beda Beda. situasinya ya, Betul. beda situasinya karena memang tadinya mungkin bersama orang tua, ini bersama Teman-teman. teman-temannya. Jadi Jadi lebih mereka rame, udah lebih happy, pelajarannya dapet, Dapet. mereka juga mengerti apa itu pekerjaan-pekerjaan yang ada di kereta api itu apa aja. Jadi itu udah edukasinya luar biasa. Selain pelajaran dapat, pengalamannya juga dapat ya Pak. Itu juga Betul. ntar bisa dikenang sampai nanti, Betul, sampai betul. mereka dewasa itu kan. Kalau kelas 1 kelas 2 itu tadi menanam bayam ya Pak ya. Iya. Itu saya lihat juga status wali muridnya itu Iya. kan kebetulan saya menyimpan kontaknya tuh ya, dibawakan oleh anaknya putra-putri ini dibawakan bayam hasil panen itu, mereka juga orang tuanya tuh jadi happy, ternyata anaknya lebih pintar, maksudnya lebih bisa menanam gitu kan, mungkin wali muridnya belum pernah gitu kan. Dan itu pun besoknya kan kita kebetulan langsung, kita kan ada program gizi itu ya Pak ya, Gizi gizi seimbang. pembiasaan Oh, pembiasaan seimbang, juga iya. ya. Itu apa sih Pak pembiasaan gizi seimbang itu? Nah, jadi berdasarkan karena melihat kondisi anak sekarang ini, Heeh. jadi anak-anak seneng makanan junk food, makanan yang Oh, instan ya, Pak. seperti Heeh. itu. Jadi banyak dampak negatifnya Betul, lah. bagi Jadi, kesehatannya. kita terutama SD Al-Azhar 2 ini punya program yang sangat bagus, pembiasaan gizi seimbang. Gizi seimbang. Jadi ada hari di mana anak diwajibkan untuk membawa sayuran. Sayur, vegetable day itu ya, Pak ya. Terus hari mengkonsumsi susu. Susu, iya. milk. Begitu juga buah, begitu. Jadi setiap hari berganti-ganti. Jadi- Itulah pembiasaan untuk anak yang tadinya nggak suka sayur, dengan ada program seperti itu. Alhamdulillah anak-anak ini Jadi suka sayur jadi ya suka Pak. sayur. Tadi habis menanam sayur langsung dibawa besoknya ya Iya. untuk lauk. Iya sih. Karena ya Karena alhamdulillahnya ini orang tuanya Hmm. mendukung sekali program kita. Antusias ya, Bu. Program kita berjalan ini begitu nggak berjalan satu hari, Bu, bagaimana ini? Anak-anak saya sudah senang makan sayur, Oh, ya Allah. katanya. Tadinya nggak suka sekali mereka sayur, tapi karena Sudah makan bersama dibiasakan ya, Bu. teman-teman kan luar biasa. Kita Iya. pun kalau makan bersama beda ya dengan Iya. makan di Rasanya rumah lebih ya. enak, rasanya. Rasanya lebih kayaknya nggak Nikmat. habis nikmat banget gitu ya. Nah itulah akhirnya mereka jadi dari awalnya mungkin terpaksa karena bermain dengan teman-teman, makan bersama teman-teman, akhirnya merasa suatu kenikmatan. Iya, Akhirnya jadi mereka suka suka sayur. suka buah. Nah inilah yang program-program ini yang memang sudah kita tayangkan 2 tahun yang lalu 2 ya Pak tahun ya. ya, Pak ya. 2 tahun yang lalu sudah berjalan untuk program itu. jadi kita ini tidak hanya peduli pada mungkin akademik, tapi juga Iya. peduli kepada Iya, betul. kesehatan ya Pak Bu. Kesehatan. Karena betul kata Pak Rizal tadi, makanan instan tidak baik bagi tubuh. Benar. Jadi kita memang peduli terhadap kesehatan peserta didik kita. Selain itu kan kalau makanannya sehat kan otaknya jadi lebih mudah menerima pelajaran ya Pak Bu. Itu kita juga jadi membantu wali murid itu, memudahkan mereka lah untuk ya tadi tidak suka sayur jadi suka ya gara-gara program ini gitu. Oke, tadi tuh udah membahas outing kelas. Itu kan untuk kelas 1, kelas 2 ya Pak. Kalau untuk kelas-kelas yang lainnya itu kemana tuh Pak outing kelasnya? Ini kemarin alhamdulillah kelas 4 ya yang sudah 4. jalan, kita alhamdulillah kita outing kelas di Museum Lampung. Museum Lampung. Jadi sesuai dengan tema atau materi yang sedang dipelajari di kelas itu. Oh, Jadi disesuaikan ya, Pak? Iya, menyesuaikan. Kita menentukan kegiatan outing kelas ini tidak sembarang menentukan, sesuai dengan materi yang dipelajari di jenjang kelas itu. Iya. Kemarin karena kebetulan di kelas 4 itu materinya tentang mengenal sejarah Pahlawan ya, Pak? mengenal sejarah, peninggalan sejarah lah intinya. Kita ke Museum Lampung kemarin. Karena memang kita tinggal di Lampung ya Iya, Pak ya, jadi kita lebih betul. mengenal Lampung ini bagaimana pahlawan-pahlawannya, Betul. sejarah-sejarahnya ya. Itu untuk kelas 4 tadi ya Kelas Pak ya. 4 Kalau kemarin. untuk kelas 3 ini gimana Pak? Nah Kelas ini 3? insya Allah dalam waktu dekat ini anak-anak Oh, kita insya jadi Allah- jalan-jalan Iya, lagi nih ya, Pak ya? jalan-jalan lagi. Untuk Jalan-jalan kelas 3. terus. Karena memang agenda kita sangat padat Padat sekali, sekali. ya kita bagi waktunya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kelas 3 Kelas kita. 3. Kemana itu Pak outingnya Insya mereka? Allah kita akan ke Damri, Pulau Damri. Oh, transportasi Ya, tadi ya. Makanya kata Pak transportasi. Giri kita nggak naik angkot lagi. Betul. Jadi kita naik bus ini ya Bus, Pak ya. naik bus, insya Kereta Allah. udah, angkot udah, bus udah. Semoga nanti selanjutnya kita naik pesawat bisa ya. Sudah wancana sebenarnya pesawat, Oh, iya. tapi insya Allah akan disegerakan. Iya, nanti ya Pak ya. Karena naik Damri ini insya Allah besok kita keliling-keliling kota Keliling Bandar kota Lampung. Bandar Oh, itu pasti seru banget itu. jadi sekalian- Pasti menyenangkan itu Pak. Betul. Bisa mereka pun happy jadi cerita pengalaman ya. Untuk kelas 1, 2, 3, 4 sudah. Kalau untuk kelas 5 sama kelas 6 itu gimana Pak? Kalau untuk kelas 5 ini juga sudah kita agendakan, kita untuk ke HMS. HMS. HMS Apa itu Pak HMS? Di sana ada
olahraga memanah dan berkuda. Oh, sunnahnya Iya, Nabi ya Pak olahraga ya. sunnah dari Rasulullah Sallallahu alaihi SAW. wasallam. Jadi, insya Allah anak-anak kita ini yaitu di samping mendapatkan kesunahan dari Rasulullah, juga badannya juga sehat. Jadi dapat akademik iya, dapat Iya. islaminya iya, Islaminya olahraganya iya iya. ya Pak. Betul. Lengkap banget, paket lengkap banget. Iya. Terus yang kelas 6 juga kemarin belajar haji ya Pak Iya, ya. manasik Ya, haji. Manasik haji. Alhamdulillah sudah terlaksana itu. Iya, sudah duluan ya Pak ya. Iya. Semoga nanti kita jadi haji beneran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini ya memang program-program kita ini memang untuk semester ini padat sekali. Padat. Ya, Pak. Iya, betul. Ya, harapannya mudah-mudahan dengan adanya program-program ini program yang bisa membuat edukasi lah ya, edukasi baik dari peserta didik maupun bagi yang melihat program-program kita ini. Betul. Sehingga ya mudah-mudahan ini merupakan daya tarik Menarik kita ya, juga Bu. lah ya. Mudah-mudahan dengan adanya daya tarik kita ini, sehingga harapan kita ini mereka banyak berminat untuk di sekolah kita, Iya, sehingga supaya kita tetap eksis ya Bu. eksis tadi itu. Jadi Iya. banyak sekali tuh ekskul yang sudah dilakukan oleh Kita banyak ekskul ya Pak. Banyak, sangat banyak sekali. Kebetulan saya juga kan sebagai pembina tari. Iya. Terus kita juga ada futsal ya kan ya Pak ya. Lalu kita ada melukis mewarnai itu ya, melukis mewarnai, menggambar, masih banyak lagi, ada menyanyi dan lain-lain. Kebetulan memang anak-anak kita ini selain karena guru-gurunya yang profesional, programnya yang luar biasa, tapi peserta didik kita ini memang cerdas Pak Bu, memang sangat berprestasi sih. Jadi mereka sering banget itu memenangkan kejuaraan, perlombaan. Nah, jadi memang alasan kita tetap eksis selain karena programnya, guru-gurunya, tapi memang peserta didik kita juga prestasinya luar biasa, jadi Luar kita biasa. dikenal Alhamdulillah. oleh orang ya Pak Bu. artinya kita memang mendukung bakat minat. Betul. Nah, bakat minatnya peserta didik kita ini sejauh ini apa aja? Kita Dengan asah ya Bu. Betul, di bakat minatnya kita asah sehingga mereka minat di bidang tari, maka kita kumpulkan, kita siapkan untuk kegiatan ekstrakurikulernya, Iya. kita siapkan fasilitasnya, Sarananya. sehingga benar. Jadi bukan hanya guru-guru dari SD Al Azhar 2 juga, Iya. tapi guru-guru yang memang dari eksternal ya, Profesional. profesional ya, memang ahli di bidangnya. Iya. Contohnya kita ngambil guru tari dari luar ya, kemudian kita kerjasama dengan bahasa Inggris ya, Inggris. dengan Lia, Iya. kerjasama melukis Dengan yaitu Papa dengan Jo. Papa Jo. Iya. Nah itulah artinya apa sih bakatnya mereka ya kita fasilitasi, Kita dukung juga sehingga ya, Bu. harapannya kita ini menginginkan anak-anak ini berprestasi sesuai bakatnya. Iya, betul. Jadi bukan hanya paksaan. Kalau kita bergerak di bidang bakat kita, minat kita, insya Allah kita menjalankannya dengan ikhlas. Ikhlas. Sehingga anak-anak ini nanti harapannya akan menjadi prestasi-prestasi yang intinya dapat mengharumkan nama SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. Betul, gitu. kalau kita paksa malah itu nggak enak ya Bu. Betul, Malah jadi terpaksa. Kalau betul. memang mereka ikut sesuai kemauan hati mereka itu jadi lebih ikhlas, bener kata Bu Idi tadi gitu. Terus karena banyaknya ekstrakurikuler tadi pasti banyak prestasi juga ya Pak Rizal ya. Banyak. Prestasi apa sih yang paling Pak Rizal ingat deh dari SDR yang paling membanggakan gitu Pak? Saking banyaknya memang ya, saking banyaknya ya. Jadi Iya. nggak bisa disebut satu ya Pak ya? Iya, mungkin yang ini aja lah. Jadi intinya ekskul di SD Al Azhar 2 Bandar Lampung ini ada di bidang keagamaan, Betul. ada bidang akademik, Ada bidang ada olahraga, bidang olahraganya, seni juga. seni juga. Dan alhamdulillah di bidang agama ini sudah sampai tingkat provinsi. Wah. Kemarin dai alhamdulillah di Al Kausar ya, di SMP Al Kausar alhamdulillah ini bisa mendapatkan juara satu. Juara satu, Juara satu. luar biasa. Itu Bidang keagamaan. keagamaan. Tingkat provinsi itu juga Tingkat banyak provinsi, diikuti iya. sekolah lain ya Iya. Pak ya. Terus ada juga Olimpiade PAI. PAI, juga bidang dapat- keagamaan lagi ya, juara Pak? satu juga di Al Kausar juga. Iya. Memang anak-anak itu juga luar biasa sih ya. Mereka bidang agama bisa, tetapi itu anak tersebut juga kadang mampu di bidang olahraga juga ya kan. Bahkan ada satu anak itu yang menjuarai bisa di olahraga keagamaan
Akademik Akademik juga iya. ada. Itu kalau bahasa Inggrisnya all rounder, Pak. Iya. Kalau bahasa Indonesianya paket lengkap Paket lah lengkap. gitu. Semua serba bisa. Iya. Jadi ada Ananda Adiva Naveza itu kelas yang sekarang sudah Kelas kelas 6. 6. Dia kemarin habis dapat tingkat provinsi pencak silat. Wow. Olahraganya itu bela Kemarin diri ya, Pak? Akademiknya di Pai. PAI-nya di Olimpiade. Olimpiade Olimpiade. PAI itu di tingkat provinsi kemarin kan di Al Kausar. Dan yang hebatnya lagi Ananda tersebut sudah hafal 3 juz. Masya 3 juz. Allah. Juz 28, 29, 30. Itu nggak ngerti lagi deh mau ngomong apa. Itu lebih dari luar biasa itu, Pak ya. Jadi itu tidak terlepas dari kerjasama antara orang tua dan guru di Guru. sekolahan. Betul. Serta fasilitas. Fasilitas Sudah sarananya disiapkan juga yang oleh- memadai. Memadai. Nggak jalan kalau fasilitasnya nggak jalan. Nggak ada, betul. Betul. Gimana kalau nggak ada AC? Aduh panas. Aduh bete. Nyaman. Iya. Iya, salah satunya juga sebenarnya agak nambahin ke Pak Rijal Iya. juga bahwa terakhir ini informasi bahwa tim futsal SD Al Azhar 2 Iya. itu menjuarai juara 1 di event Al Huda, sekolah Al Huda. Itu bidang Juara 1 olahraganya ya. olahraganya. Kalau nggak salah dari 60 peserta. 60, berarti 60 sekolah itu ya Pak. Iya. Masya Allah itu udah cocok ikut timnas Indonesia sih Pak ya. Amin. Semoga Kemungkinan nanti- kita akan mendatangkan apa ya? Siapa, Pemain Pak? naturalisasi. Makanya kayak anak-anak yang berbakat di bidang olahraga ini kita doakan semoga nanti Iya. jadi timnas, Amin, ya kan? amin. Pemain jangan hanya timnas, nanti mungkin ke luar negeri gitu Amin. kan. Amin. Nanti kan yang diingat bapak ibu gurunya gitu. Betul. Makanya kan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ya Pak Bu. Kita juga mendapatkan amal jariah gitu. Amin. Amin. Betul. Terus prestasi sudah, program sudah, pembiasaan sudah. Kalau menurut saya sih SD Al Azhar 2 ini paket lengkap tadi deh. Lengkap. Kalau ditanya tadi awal tadi Bu, bedanya apa dengan sekolah lain? Bedanya ya ini sebenarnya gitu. Lengkap ya Pak? Mulai Program, dari iya. programnya, Betul. prestasinya, Sarananya. Guru-gurunya kita. Sebenarnya di balik itu juga masih banyak yang luar biasa ya. wali siswa pun juga dukungannya luar biasa. Betul, antusiasnya. Masih ada guru-guru yang luar biasa, nggak cuma kita, karena ada guru-guru olahraganya, guru-guru bidang agamanya, guru-guru kelasnya juga itu luar biasa yang mendidik anak-anak itu mungkin orang tua kedua ya Pak Bu, kalau kita bilang kan di Betul, sekolah dari pagi sampai sore. Kita ini full day school sih ya, jadi jam 3 itu kita bertemu peserta didik gitu. Jadi mungkin cukup sekian kali ya Pak Bu ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Mungkin kalau mau lebih lanjut, lebih lama, lebih panjang bisa kunjungi podcast kita sendiri ya. Iya, betul. Podcast education di SD Al Azhar 2. Bandar Lampung. Kita juga punya podcast Betul. ya. Ya podcast sendiri. Podcast sendiri. Itu pun kita hostnya nanti nggak Miss Tania terus kok, tenang. Jadi kalau yang bosan sama Miss Tania nanti bisa ketemu host-host lain. Kita juga ada host-host dari peserta didik kita sendiri. Betul, Anak-anak kita arahkan di bidang MC juga ya Pak Bu. Jadi mereka juga bisa menjadi host di podcast tersebut gitu. Jadi tenang, tidak hanya Miss Tania gitu. Oke, mungkin cukup sekian kali ya Pak Bu. Yang kayak Miss Tania bilang tadi, sampai bertemu lagi di podcast SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. Itu juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Al Azhar Lampung sudah diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan fasilitas yang luar biasa ini bisa melaksanakan podcast di sini untuk memperkenalkan sekolah kita ya. Mungkin misalnya ada kata-kata sedikit deh, kata-kata hari ini gitu, kata-kata mutiara. Ini juga sering kita pakai di podcast kita Pak. Jadi kata-katanya gini: tuntaskan keraguan, bangun pengetahuan, tempat inspirasi dan pembelajaran tanpa batas. SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. Bref. Allahu Akbar. Oke, sobat podcast Yayasan Al Azhar Lampung di rumah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Boleh dari Bapak Ibu.